Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam Ahad ini kita kembali berjumpa dalam program Khulifah yang alhamdulillah dibimbing oleh guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar, yang setiap malam Ahad kita kembali belajar Al-Quranul Karim dari sisi uh, tajwid, ya, tahsin, yang alhamdulillah dia jadi paham bagaimana sesungguhnya kita lafalkan Al-Quranul Karim, sebuah kalam yang disebutkan di dalam Al-Quran, waratilil Quran tartila. Allah menyuruh kita untuk mentartilkan Al-Quran dalam bacaan kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang Allah istiqamahkan terus dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di malam ini kita masih membahas tentang lanjutan, ya, tentang makharijul huruf saja, masih tentang makharijul huruf, dan tidak seperti biasanya malam ini jamnya dipajukan kepada Allah. Ustaz Saifullah masih di luar rumah, ya, jadi kita tetap istiqomah terus walaupun tidak sedang berada di rumah. Beliau bersedia untuk tetap menemani kita selama 1 jam sampai Isya, insya Allah kita membuka kembali pemahaman kita tentang tahsin atau tajwid, yang bagian dari yang kita akan pahami masih seputar tema tentang makharijul huruf. Saya persilakan kepada Ustaz Saifullah untuk mulai kembali uh, di kajian tentang bagaimana kita uh, belajar Al-Quran Karim. Tafadhol masykur Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita kembali apa namanya bersua di malam Ahad dalam acara Khulifah Quran Learning for Adult. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini di setiap malam, di setiap pagi bersama keluarga Majelis Keluarga Indonesia itu Allah catat sebagai memperberat amalia hasanah kita, yang mudah-mudahan akan dapat menolong kita di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama saya mohon maaf pekan lalu saya tidak bisa online karena ketika itu saya masih kurang enak badan, suara juga masih parau gitu kan. 2 hari saya bed rest di rumah, tidak keluar, dan di hari ketiga memaksakan keluar untuk bisa beraktivitas supaya biar bisa cepat sembuh. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan ke depan pertemuan kita makin terus saya bisa terus istiqomah, teman-teman juga, Bapak Ibu semua bisa mendapatkan manfaat yang lebih lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar belajarnya kita dibukakan oleh Allah pintu-pintu kemudahan,
apapun yang kita dapatkan, sedikit atau banyaknya, mudah-mudahan selalu ingat, selalu nempel, dan yang terlebih lagi biar bisa bermanfaat buat orang-orang banyak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu sekalian, mari kita sebagaimana biasanya kita baca doa dulu. Ini ada siapa nih? Ibu Ida Rosdiana. Ibu Ida Rosdiana, Mas hafal doa yang biasa kita lantunkan setiap malam Ahad? Oh, Ibu Ida enggak ini. Nadia? Iya Ustaz, Masih hafal insya untuk Allah. doanya? Allahumma Boleh ftah alaina. sekarang Teh Nadia. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah bagus. Ibu Diah, boleh Ibu Diah? Coba Ibu Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma falhana hikmataka wansur alaina rahmataka min khojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Betul? Khoza ini rahmatika. Rahmatika. Ya, min khoza ini. Min khoza ini. Tadi agak putus saya dengarnya. Rahmatika ya arhamar rahimin gitu. Ulang lagi. Allahumma falhana hikmataka wansur alaina rahmataka min khojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Gitu? Betul salah? Itu biasa yang dibaca. Salah ya? Allah aftah alaina Allahumma fa'alaina wansur alaina min wansur khoza ini alaina min rahmatika ya. ini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kasih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kemarin kita sudah membahas beberapa makhorijul huruf ya. Yang pertama asyafatain, yang kedua kita membahas al-khayshum, setelah al-khayshum kita membahas al-jawf, setelah al-jawf saat ini kita al-lisan. Kemarin al-lisan kita sudah sampai huruf apa? Alisan Al-lisan tok delta ya. Al-lisan kemarin sudah sampai huruf Mim kan? Sampai mim bukan? dalto sudah belum? Tadalto udah, tadalto Sudah. udah Ustaz. Oh, sudah. Dalto sudah. Ta, dal sama zo sudah? Udah, Sudah. Udah ya. Sekarang ya. Saat ini berarti kita bahas lanjutan. Tadi saya sempat kirim di grup Kuleva. iya baru kebuka Ustaz. Koleva. Baru kebuka ya. Yang ada berapa itu teh? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 25. Coba deh. 26, 27. Ya. Itu kan kalau di bagian itu yang saya kirim itu urutannya tidak ini urutannya sesuai ini aja. Apa namanya? Yang pertama tuh yang warna hijau tuh apa tuh? Alif ya sama waw apa tuh? Al jauh ya. Terus dia yang biru itu al-haq. Kita belum belajar karena saya metodenya kita mulai dari depan sampai ke dalam ya, sampai ke tenggorokan terakhir.
Jadi yang pertama asyafatain, kemudian Asyafatain. al-khaysum. Al-khaysum. Asyafatain kan bibir, kedua bibir. Terus Iya. masuk bibir al-khaysum. Haisum, Khaysum rongga hidung, dalamnya al-jauh, rongga mulut. Setelah itu rongga kita mulut, sekarang ngomongin alisan. al-lisan. Nah, di al-lisan itu kemarin kita sudah membahas ta, dal, po, Tok. dan zal sama zo, ya. Ya. Ya, di satu titik itu di depan ujung lidah bertemu dengan apa namanya gigi seri atas tak dal bo dan tak dal sama bo. Kalau tak itu kemarin saya sudah menyampaikan agak maju sedikit ya, Iya. sedikit tak gitu. Oke, tak dal bo. Nah sekarang ada 3 huruf lagi yang letaknya pada ujung lisan. 3 huruf itu kalau kemarin tak dal kok sudah, setelah itu tak dal sama go sudah, sekarang hurufnya sin, 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 shin, ta, sin, zai, zai, sin. dan sod. Itu letaknya sin, zai, dan sod itu letaknya ujung lidah bertemu dengan gusi bagian bawah. Gigi seri bagian bawah bertemu, dekat dengan gusi. Ya. Sebentar, saya mau share. Sebentar. Saya share. Ya. Saya share di sini. Oke ya. Sebentar. Salah share nih saya. Karena nggak di rumah jadi Mau dari Ana, Tat? oh, boleh. Ya boleh. Yang itu ya. Yang tadi saya kirim. An, ani, a, na, ni, na, mo, ni, ma, i, an, ani, a. Belum ya? Mas Nandar? Boleh Mas Nandar? Tuh kelihatan nggak tuh?
Kelihatan Ustaz. Sambil kirim ini sama Mas Nandar ya. Tapi kudu di Kelihatan zoom. ya? Kelihatan. Udah Tapi di Zoom. kudu di zoom. Kalau saya mah kudu di zoom. Iya, Karena Oke, sama. oke. Sama Budi. Oke. Ya, Mas Nandar. Mas Nandar, tolong ke huruf sin. Ya, bawah terus ya, sin. Nah, itu. Ke atasannya yang paling ya, oke. Ya. Jadi huruf sin dan zai dia apa? Ujung lidah ketemu dengan, coba dirasain ujung lidah sin ketemu dengan gigi seri paling langit-langit ya? bawah. Sin. Apa sih iya? Gusi. Bukan, gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Iya Gigi seri bawah. Iya gigi Sin seri. dalam. Sin. Ya, sin, zai, itu di situ. Zai. Sin. Oke. Sin, zai sama Z. sol. Nah, Sin. sin, zai sama sol. Sin. Sin, Zai. Zai, Sod. Sod. Ya, itu coba dilihat yang ada gambar biru-birunya itu ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri bawah. Sin, zai, sod di situ juga ya. Oh iya. Oke. Rasain tuh. Sin, dirasakan tuh. Sin, Sin. sa, sisu. Sin. Oke. Sasis. Ya. Itu bas. Oke, yang sod juga gitu ya. Cuma bedanya kalau Sod. sod itu nanti Sod. tebal, lidah yang belakang, lidah yang pangkal belakang itu agak diangkat sedikit. Jadi sod. Nah, berasa tuh lidah Sod. paling yang belakang. Kalau kita lihat bedanya dengan sin dan zai, lidah belakang itu agak diangkat sedikit, makanya nanti dia lebih tebal itu daripada sin dan zai. Sod. Nah, Sod. oke. Sekarang kita Mas Nandar beralih ke ini, Mas Nandar, ke huruf lam. Huruf lam, Mas Nandar. Atau coba deh, saya sekarang saya coba share pakai saya deh, biar saya bisa ini, Mas Nandar ya. Ini nah, ini baru bisa nih saya ini. Sekarang di makharijul huruf ujung lidah itu ada 9 huruf. Yang pertama ta, dal, o. Yang kedua sa, dal, zo. Yang ketiga ada 9 huruf itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang ketiga sin, zai, sod. Oke, diingetin makharijul huruf yang berada di ujung lidah itu terdiri dari 9 huruf. Terdiri dari 9 huruf. Bude Darmi, apa aja Bude Darmi? Sin. Z.
diingatnya dari paling atas, Budi Darmi. Oh, udah ya, Ingatin. sorry, Pak. Sorry, Pak. Baru gabung Paling atas selesai. itu ada ta. Yang paling atas. Dari, Ya. ya lewat mana layarnya? saya hapus, Budi. Ustaz, saya maaf baru gabung, baru pulang, baru nyampe rumah. Makanya telat gabungnya. Oke. Siapa namanya? Jadi tadi itu saya gabung pas Sin, Zai, Shot. Saya gabung itu pas itu. Oke, siap. Jadi gini, ingat di ujung lidah kita nih, di ujung lidah kita itu ada makharijul hurufnya ada 9 huruf ya. 9 huruf. Iya, 9. Ada 9 huruf. Ya. Nah, 9 huruf ini dibagi kepada tiga bagian nih. Di 9 huruf ini, yang paling atas, yang tengah, yang paling bawah. Yang paling atas itu ada ta, dal, Dal, po. Ta, dal, po. Ta, dal, po. Ya, itu ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Nah, terus turun sedikit. Ada 3 huruf lagi dari yang makharijul huruf yang tadi. Turun sedikit, ta. Dia lebih ke ujung. Temunya di ujung. Ta itu lidahnya itu keluar dikit. Ta, za, ta, dal sama lo. Itu turun sedikit tuh. Nah, sekarang bagian ujung lidah ketemu gigi seri yang bawah. Ada sin, zai, dan Jai, sod. dan shot. Ingat ada 9. Ada 9. Ada 9 9 kan tadi ya? Iya. Nah, 9 huruf itu betul ada 9 huruf. Dibagi yang langit-langit atas. Saya mau tanya, Ibu Ida bisa open mic? Ibu Ida Rosdiana. Ustadz, suara Ustadz agak jauh. Kenapa ya kalau di saya? Kayak nggak biasa gitu. Iya, soalnya nggak pakai laptop. Oh iya. Sekarang dekat ya? Kedengeran sih cuma kayak jauh gitu. Kayak kurang kencang. Nah, kalau ya, yang 9 tadi bisa makharijul huruf ada di ujung lidah itu ada berapa huruf dan dibagi tempatnya tuh ada dari 9 huruf itu ada 3 tuh. 3 tempat. Apa-apa aja hurufnya. Coba deh. Iya Ustadz. Biar kita belajar. Yuk coba. Diulang dari yang waktu itu Ustadz sampai ini ya. Ya, alisan ada 3. Jumlah totalnya 9. Ujung lidah bertemu dengan ujung 2 gigi seri atas. Sedikit keluar lidah itu zo, za, dan sa. Ya. Terus yang keduanya ta, dal, to. Yang ketiga sin, zai, sod. Ya. Total ada 9. Ya, gitu. Mau diperjelas? Ada 9 ya. Oh iya. Ya, betul. Itu ada 9. Kemarin kita kan sudah belajar tuh ada mim, ada ba, ada fa gitu kan. Nah, sekarang ada al-khayshum juga, nun syiddah sama mim syiddah gitu. Nah, ini nih yang lagi di-share sama Mas Nandar. Coba Mas Nandar. Atas sedikit Mas Nandar. Ya, oke. Gitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, di makharijul huruf al-lisan itu kan semuanya 18 huruf nih. Malam ini kita habisin aja ya. Kita habisin di al-lisan ini. Iya Ustaz. Di al-lisan ini. Nah, sekarang kita masuk ke lam. Lam kita lihat tuh titiknya tuh. Si ujung lidah itu nanti dia
nempel ke langit-langit yang di atas tuh, yang ada titik di atas. La, lam, la, gitu ya. La, coba ikutin saya. 1, 2, 3. La, La. 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 Ya, langsung. Nah, mundur sedikit ada nah. Nah. Ingat letak la, terus mundur sedikit. Nah, Nah. ujung lidahnya itu mundurin sedikit. La, nah, la, nah. La. Na. Nah. Ya, mundur La. kan? Na. Sekarang Ro. ya. Sekarang ro. 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 Oke. Ro. Ro. Itu kalau ro bukan ujung lidah, tapi lebih di hampir ke tengah lidah ya. Ro gitu. Di ujung tapi bagian atas. Ro. 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 Nah, itu ini si patokannya adalah nun, posisi nun itu nanti. Nun itu penting patokan itu karena nanti akan menyebabkan bacaan kita di ikhfa benar atau tidak nih. Bukan benar atau tidak, sempurna atau tidak gitu. Sempurna atau tidak. Nah, kemudian ada lagi huruf jim, shin, dan ya. Itu tengah lidah. Jim, shin, dan ya. Itu letaknya itu ada di tengah lidah dan langit-langit atas. Jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Tengah-tengah lidah sebelum sampai ke pangkal. Nah, itu bertemu dengan langit-langit. Jim, shin, ya. Shin ya, bukan shin. Shin. Ya. Nah, kalau dot itu di lidah pinggir, ini kan lidah nih. Ini lidah. Yang kanan atau yang kiri. Yang kanan atau yang kiri itu bo. Itu ketemu ke atas gitu. Lidahnya ketemu di apa namanya? Ke langit atas. Bo yang pinggirnya. Enggak harus, enggak dua-duanya, tapi yang kanan atau yang kiri. Walau makanya kalau ngelihat imam kadang-kadang kalau pas baca bo itu kelihatannya ada yang di kanan, ada yang di kiri gitu. Tergantung bisanya dia di mana gitu mengucapkan bo. Nah, semua yang huruf-huruf yang tebal ketika dia mengucap bo, maka si ujung pangkal lidah itu akan naik sedikit tuh biasanya. Masuk lagi makhorijul huruf kaf. Kaf itu di pangkal lidah kaf, dan dia ada aliran udara keluar ya, kaf gitu. Nah, terus yang terakhir di makhorijul huruf qaf itu di pangkal lidah hampir ke apa namanya, lak-lakan gitu. Kalau bahasa Betawi lak-lakan ya. Nah, coba kita lihat dikecilin Mas Nanda. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik kalau kita lihat di sini. Ini bisa untuk kita visualisasi, ini bisa untuk kita memudahkan untuk menghafalkan. Coba Bapak Ibu lihat di makhorijul huruf di 9 huruf itu deh, coba. 9 huruf di depan itu. Yang ujung lisan bertemu dengan gigi seri atas dan bawah. Coba kita perhatikan huruf. Yang pertama ada huruf ta, dal, dan to. Turun lagi ke bawah ada sa. Huruf sa dan huruf ta itu secara bentuk mirip ya. Mirip nggak? Secara bentuk itu mirip tuh. Ta dan sa itu bentuknya mirip. Dal dan zal itu bentuknya mirip. Ada titik.
tinggal bedanya ada titik. Po dan zo itu juga mirip. Nah, sekarang ke bawah, yang paling bawah itu ada sin. Sin itu miripnya ke penyebutan dengan sa, hampir mirip. Iya. Zai hampir mirip ke penyebutan juga dengan zal. Dan so itu juga hampir mirip, tapi sama tuh, ada bentuknya juga yang hampir mirip. Nah, ini menarik apa penempatan makhorijul huruf ini. Dan nanti Bapak Ibu juga akan ngelihat nih yang waktu di awal sempat saya sampaikan, al-halku juga ternyata begitu. Ada 6 huruf, 3 tingkatan itu semuanya hampir mirip. Ada alif atau hamzah, yang atas hamzah, ha, dan alif, hamzah, ha, terus ada ain, ada kha dan gha, begitu kan? Itu mirip tuh semuanya. Nah, setelah kita mempelajari betul-betul dan kita tahu gambar ini nih, gambar ini harus dilihat betul-betul, letaknya benar-benar diperhatikan. Nah, setelah letaknya tahu kita, nanti di sifatul huruf itu baru kita tatbik lagi, kita praktekin lagi, gimana sih bacanya yang benar ketika kita masuk ke kurikulum sifatul huruf. Supaya nanti kita tahu, oh ada invita, ada tebal, ada rokhawah, seperti itu sifatnya. Nanti kita masuk ke sana supaya Bapak Ibu ketika mengucapkannya lebih benar lagi. Nah, saat ini kita fokus kepada makhorijul hurufnya, tempat dia keluar hurufnya, supaya kita tidak salah meletakkan huruf seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ustadz. Ya. Ustadz, kalau yang kof itu kan pangkal lidah menyentuh lak-lakan lunak gitu ya. Tapi kalau di kayak kurang kesentuh itu salah berarti apa gimana ya? Kof. Oh enggak, hampir enggak harus nyentuh. Oh, hampir ya. Oh. Ya, jadi begini, di makhorijul huruf ini nanti kita tahu tempatnya dulu nih. Tahu tempatnya dia ada di belakang gitu ya, paling ujung gitu ya. Di ujung di lisan. Nanti pas setelah ini kita tahu nih, hafal nih letaknya di mana aja. Nanti setelah itu kita baru lompat naik ke level selanjutnya ke sifatul huruf. Nah, di sifatul huruf itu Teh Nadia, nanti kita belajar betul-betul mengucapkan si huruf-huruf yang telah kita ketahui tempatnya, seperti itu. Makanya di makhorijul huruf ini, di level ini, saya pengen semuanya tuh hafal betul-betul nih tempatnya ada di mana, seperti itu. Ya, Ustadz. Ya. Yang lain? Ya. Ada orang beli. Mas Nandar, kalau nggak ada pertanyaan, boleh ke bawahnya Mas Nandar. Yang tadi, Mas Nandar. Maaf, yang tadi. Bawah. Terus yang nah ini, ya Bapak Ibu sekalian, nah ini
Dari atas ya, dari atas. Dari atas, bawah dikit ya. Ini latihan kita untuk mengucapkan, hilang ya Mas Andre? Ada. Untuk mengucapkan apa yang udah kita pelajarin tadi. Mungkin ada yang pernah tahu pasti ya, cara bacanya ini. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Lima, I, An, Ani, A. Babi, Bu, Bab, Bu, Bam, Bani, Bab, Na, Minal, Mu, Bani, Mabi, Bam, Bani, Ba. Ada yang pernah dengar? Pernah Ustadz, waktu Pernah ya. Waktu masih sekolah. iya masih SD. Iya. Nah, ini yang ini nih, diagram yang ini kepake terus loh. Kepakainya apa? Jadi kita tahu nih, A, I, U itu kan kalau di makhorijul huruf apa? Jauh. Al-jauh. Ya. Al-jauh. Nanti kalau di hukum mad itu kan mad asli. Gitu kan? Mad asli. Nah, nanti ketemu lagi nih, Bu, Bam, apa tuh? Tanwin bertemu dengan ba. Itu di hukum nun mati atau tanwin berarti iqlab. Nah, terus ba ketemu ba sukun. Berarti kolkolah. Karena dia ada di tengah-tengah. Berarti kolkolahnya sugro. Babena. Beda dengan babi, bu, bab. Nah, itu kolkolah kubro. Tapi kalau yang di tengahnya babi, bu, bab. Bubam, bani, babna, minal, mubni, mabibam, bani, ba. Gitu ya. Saya mau tes nih. Ibu Nia, coba Ibu Nia. Ibu Nia, Ya, udah Ustaz. pernah Ibu Nia? Ya, Ibu Nia, kita kan udah belajar huruf ta ya. dari Huruf awal ta ya. biasa. Coba dibaca ta. Yang ta aja, ta. Ya, baik. Ta. Yang ta. Tatitubat. Iya, udah. Ya. Lanjut. Tatitubat. Tutantanitat naminal mati tanita. Iya, betul Bu Nia. Bu Nia, nanti kita akan masuk ke pelajaran cara baca ikhfa ya. Ini kan ikhfa tuh tanwin bertemu tak ya. Iya kan? Nah, tadi kita lihat deh. Iya. Nun, lam, nun, ro. Sama tak deket gak dia? Makhorijul hurufnya. Dekat kan ya? Dekat ya? Makhorijul huruf. Tempat si nun dengan ta dekat nggak? Kalau ta kan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta ya. Ta, oke? Iya, Ta. Jadi dekat. Jadi bacanya nanti ikhfa itu kalau ta bukan ke tapi lebih ke cara bacanya gini. Tan. Kalau tan kan jelas nih izhar, tapi karena bertemu huruf ikhfa dia diturunin sedikit. Tan. Nah, gitu. Jadi tan bukan tan, bukan ke eng. Kalau eng itu masuk ke off nanti. Jadi bacanya gini. Tatitubat tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Segitu ya. Tanita. Segitu. Karena ada mad iwat di belakang tuh. Mad iwat itu tidak terlalu panjang. Tanita. Segitu aja. Oke, baik. Yang lanjut nih, biar kena semua.
Bu Santi, huruf jim coba Bu Santi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baja, gimana tuh? Jajiju baja. Ya, ya, Hujan ju, jani ya, jajena minamul naknya jangan panjang Bu. Jadi, minamujeni minamujeni. ji, jan, Saya ulang ya Ustaz. minal. Hah? Ya, iya boleh. Saya ulang ya. Lanjut, silakan. Baj jujan Ya, jani jajena ya, minamujeni majijan jani jan. Gimana Ustazah? janija, berhenti wakof. Janija, Janija janija, janija. Janija. Oh, nggak panjang ya? Iya, betul. Ya, Bapak. Iya, Bapak. Nggak panjang. Janija, segi dari mati wat itu tidak terlalu panjang. Janija. Oh, nggak mati what ya? Ya. Semuanya kita coba dari A sampai tak aja ya. Nanti Bapak Ibu coba belajar, coba lancarin di rumah. Yang pertama di 3 huruf pertama itu mat asli. A, I, U. Coba 1, 2, 3. A, I, A, U. I, U. Ya, oke. Lanjut. Ba, U, an. Ba. Ba, U, an. a. In. Sabilu. Ani, a. Ulang. Bi, bu. Belum. Oh, belum situ. Belum. Jadi gini ya. Dengerin ya. A, I, yang lain dengerin sambil ngikutin pelan-pelan deh boleh. Di apa namanya? Di off juga mic-nya nggak apa-apa, di mute dulu. Tapi ikutin ya. Nih, dengerin saya dari A sampai tak nanti ya. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, lima, i, an, ani, a. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, babna, minal, mu, bani, mabi, bam, bani, ba. Ada khoisyum di situ ya, ingetin. Tati, tubat. Tutan, tani, tatna, minal, mutlimati, tan, tanita. Tubat. Susan, tani, tatna, minal, muslimati, san, tanisa. Jaji, jubaj. Jujan, jani, jajana, minal, mujani, majijan, janija. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyain nggak? Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyain? Belum, Ustaz. Belum. Jadi gini, al-halqu, Mas Nandar, boleh ke atas lagi Mas Nandar? Al-halqu itu kita langsung habisin sekarang aja kali ya. Kan tempatnya aja nih, al-halqu. Al-halqu paling atas Mas Nandar. Al-halqu paling atas, di diagram ini paling atas ya. Nah itu ada
ada ha, ada hamzah, ada ha, ada ain, ada kha, ada ghain. Yang paling atas adalah yang paling atas nih, di tenggorokan paling atas itu hamzah, a. Terus di sampingnya ada ha. Di bawahnya hamzah ada a. Di tengah-tengah tuh, tengah-tengah tenggorokan. Sampingnya ada ha. Maaf. Yang paling atas itu ya Allah. Terus ada kha, ada gha. Yang baliknya itu Mas Andar. Ya. Jadi kalau makharijul huruf ini kita sudah tahu semua letaknya. Udah tahu semua letaknya, maka ke depan nanti kita akan ngomongin sifatul huruf. Nah, di sifatul huruf itu insya Allah saya akan kasih pegangannya buat Bapak Ibu semua nih, supaya tahu sifat-sifat dari masing-masing huruf itu apa sih. Yang penting kita sudah tahu nih letaknya si asyafatain, al-khayshum, al-jawf, al-lisan, dan al-halq itu hurufnya apa-apa aja. Ya. Nah, nanti sepekan ini saya pengen Bapak Ibu semuanya coba bisa di print, cuman kalau nggak apa-apa pakai di handphone, ditanda-tandain gitu ya. Nanti saya kasih gambar mulut seperti ini, nanti Bapak Ibu tulisin tuh di mana sih huruf ha, kha, semuanya segala macam yang ada di makharijul hurufnya di mana gitu. Nanti kalau udah benar semua kita lihat, oh ya sudah, kita naik level yuk, kita ke sifatul huruf. Setelah sifatul huruf baru nanti naik lagi kita ke hukum nun mati dan selanjutnya sampai ke terakhir tatbiq. Ketika sudah tatbiq, maka nanti Ibu insya Allah baca Qur'annya itu tartil. Yang kalau tartil itu kan dia baca sesuai dengan hak-haknya huruf. Haknya huruf tebal ya tebal, tarkik ya tarkik, tafhim ya tafhim, seperti itu. Hamas ya hamas. Terus yang dapat mat seperti itu ya. Nanti kita akan belajar semuanya. Setelah udah semua belajar baru tatbik. Ya, mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di pekan ini saya akan kasih latihan. Nanti mudah-mudahan ada feedback yang akan dikirim di grup ya. Nanti semuanya ngisi pelatihan ujian yang saya kirimkan. Terima kasih Ustaz Khalis. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Memang ada perubahan jadwal, jadi banyak yang tidak ikuti kayaknya. Mungkin dianggapnya masih jam 8. Alhamdulillah, syukurlah. Nggak apa-apa. Dan kondisinya begini, qadarullah wa masyafa'al. Mudah-mudahan tetap menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita, terutama dalam agenda kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita, sehingga tidak hanya kita membaca ya sebagaimana biasa, tapi juga membaca dengan tuntunan, dengan panduan yang sesuai dengan panduannya, yaitu yang tadi sudah disampaikan. Salah satunya kita mengenal huruf-huruf. Nanti dari makharijul huruf inilah yang mudah-mudahan kita makin baik dalam membaca Al-Quran Karim dengan tartil ya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Sekali lagi jazakallah khairan, Saifullah. Dan mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Nanti untuk pendalaman bisa ikuti di grup ya, Ustaz ya. Nanti bisa sama-sama kita nanti ada banyak PR jangan-jangan ya dari Ustaz Saifullah nih yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan kita makin dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah, hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.